Patofisiologi mual dan muntah. Definisi, mual. Mual merupakan sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah, merupakan suatu respon yang berasal dari respon penolakan yang dapat ditimbulkan oleh rasa, cahaya, atau penciuman. Muntah. Muntah adalah suatu gejala yang bukan merupakan sebuah penyakit. Gejala ini berupa keluarnya isi lambung dan usus melalui mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Muntah merupakan refleks protektif tubuh karena dapat berfungsi melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. Selain itu, muntah merupakan usaha mengeluarkan racun dari tubuh dan bisa mengurangi tekanan akibat adanya sumbatan atau pembesaran organ yang menyebabkan penekanan pada saluran pencernaan. Etiologi. Muntah diakibatkan oleh stimulasi dari pusat muntah di sumsum sambung atau medula oblongata dan berlangsung menurut beberapa mekanisme, yaitu yang pertama secara tak langsung melalui CTZ, melalui kulit otak atau korteks cerebri, yang terakhir melalui akibat rangsangan langsung dari saluran cerna. Berikut beberapa penyebab mual muntah dari berbagai faktor, antara lain yang pertama, gangguan GI tract. Adanya agen yang menyerang atau mengiritasi lapisan lambung, seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, gastroenteritis, keracunan makanan, agen iritan lambung, seperti alkohol, rokok, dan obat NSAID. Penyakit peptik ulcer dan Graves juga dapat menyebabkan mual muntah. Yang kedua, sinyal dari otak, yaitu luka pada kepala, pembengkakan otak atau gegar otak atau trauma kepala, infeksi meningitis atau encephalitis, tumor atau keseimbangan abnormal dari elektrolit dan air dalam aliran darah. Noxious stimulus, yaitu bau-bau atau suara-suara. Selanjutnya, kelelahan karena panas, terik matahari yang ekstrim, atau dehidrasi. Yang terakhir, terkait dengan penyakit lain. Misalnya pada pasien diabetes dapat mengalami gastroparesis, yaitu kondisi di mana lambung gagal mengosongkan diri secara tepat dan kemungkinan disebabkan generalized neuropathy atau kegagalan dari syaraf untuk mengirim sinyal yang tepat ke otak. Penyebab-penyebab tersebut akan menginduksi pusat seperti terlihat pada gambar berikut. Pusat muntah otak yaitu di medula bawah. Cara fisiologis yaitu sembelit statis lambung atau sumbatan, metastesis otak, peningkatan tekanan antarkranial, sumbatan usus, hepatomegali, sariawan, dan batuk. Secara metabolis yaitu uremia, ketidakseimbangan endokrin, ketidakseimbangan elektrolit, dibagi menjadi dua yaitu hiperkalsemia dan hiponatremia. Perawatan terkait dengan kemoterapi, terapi radiasi, atau terutama untuk otak atau saluran GI. Pengobatan yaitu terapi opioid awal, antibiotik, aspirin atau NSAIDs, karbamazepin, steroid, ekspektoran. Emosional, spiritual, dan psikologis, yaitu antisipatif NF, sebelum kemoterapi, arti penyakit, kehilangan kepribadian, perubahan peran, penderitaan, kegelisahan atau takut, dan kelelahan. Patofisiologi, terdapat 3 fase emesis, yaitu nausea, berupa kebutuhan untuk segera muntah atau mual. Retching, yaitu gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Vomiting atau muntah, yaitu pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI. Selanjutnya, adanya rangsangan impuls eferen, yaitu melalui CTZ atau
chemoreceptor trigger zone, yaitu bagian otak yang terlibat dalam penginderaan obat-obatan, pengobatan, dan hormon. Serta korteks cerebral, yaitu lapisan tipis pembungkus otak, dan visceral afferent, kemudian disalurkan pada pusat pengatur muntah di medula, yang disalurkan dan terjadi rangsangan ke pusat saliva, pusat pernafasan, faringeal, saluran cerna, dan otot perut, yang kemudian terjadi mual dan muntah. Penyebab dan proses terjadinya muntah dapat dilihat pada gambar berikut. Muntah pada kehamilan, obat-obatan, racun, rasa sakit, penyinaran, serta penyebab bau dari indera perasa, tekanan otak, peregangan perut, peradangan, dan perpindahan rotasi. Pusat muntah dengan zona pemicu chemoreseptor, yaitu mual, pupil terdilatasikan, air liur, keluarnya keringat, muntah, dan kepucatan, dan terjadinya muntah. CTZ merupakan daerah kemosensori utama pada proses emesis atau muntah dan sering dipicu oleh senyawa-senyawa kimia. Obat-obat sitotoksik pun memicu emesis melalui mekanisme berinteraksi dengan CTZ. Beberapa neurotransmitter dan reseptor terdapat di pusat muntah, CTZ, dan saluran cerna meliputi kolinergik, histaminik, dopaminergik, opiat, serotonergik, neurokinin, serta benzodiazepin. Nah, dari sini juga terlihat bahwa adanya stimulasi pada satu ataupun beberapa reseptor ini akan memicu muntah. Itulah sebabnya mekanisme kerja obat antiemetik akan berkutat dalam menghambat ataupun mengantagonis reseptor ametogenik tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut. Terapi non-farmakologi. Tujuan terapi antiemetik adalah untuk mencegah atau menghilangkan mual dan muntah tanpa menimbulkan efek samping. Yang pertama, pasien dengan keluhan sederhana, menghindari makanan tertentu atau moderasi asupan makanan yang lebih baik. Yang kedua, pasien dengan gejala penyakit sistemik sebaiknya mengobati kondisi yang mendasarinya. Yang ketiga, antisipasi mual atau muntah pada pasien terapi kanker dengan memberi profilaksis antiemetik. Yang keempat, intervensi perilaku dan termasuk relaksasi, biofeedback, self-hypnosis. Mekanisme muntah dan titik-titik kerja antiemetika dapat dilihat pada bahkan di bawah ini.